Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mukhtasar atau ringkasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dalam 2 hari berturut-turut kita bahas, dan ini pembahasan yang atau majelis yang ketiga. 2 majelis sebelumnya kita telah uraikan di Masjid Agung Palapa. Tetapi sebagai muqaddimah, tadi imam kita alhamdulillah baru saja melakukan kunut nazilah. Terkait dengan kunut nazilah ini ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, bahwa kunut nazilah dilakukan ketika terjadi satu musibah atau bencana bagi kaum muslimin, seperti hari ini yang sedang terjadi di tanah Filistin, pengakuan secara sepihak oleh satu negara yang katanya adidaya. Kedua, hendaknya kunut nazilah itu dilakukan dalam 5 waktu salat. Jadi di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, hendaklah dalam doa kunut nazilah itu diucapkan doa-doa yang munasib sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kalau sekarang terjadi bencana di tengah-tengah kaum muslimin Palestina, maka kita sebut tempat tersebut di dalam doa kita. Yang keempat, kunut nazilah hendaknya dibedakan dengan kunut witir atau kunut subuh pada umumnya. Dan tadi imam kita telah mencontohkan kunut nazilah yang benar. Di antara kekeliruan yang sering kali terjadi ketika orang melakukan kunut nazilah, dia datang dengan lafaz kunut witir. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika rabbana wasrif 'anna syarra ma qadait. Ini kunut witir. Kemudian setelah itu dia menambah dengan doa yang munasib. Jadi kunut nazilah hendaknya langsung pada inti permasalahan. Jadi tidak diawali dengan Allahumma hdina tadi. Jadi langsung Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, contohnya seperti itu.
Apakah perlu izin dari ulil amri untuk melakukan kunut nazilah? Yang benar tidak. Jadi tidak perlu izin dari pemerintah. Kapan terjadi nazilah bencana kita kunut. Lalu kapan berakhirnya kunut nazilah? Berakhirnya kunut nazilah bila sudah dirasa cukup. Musibahnya mulai terasa ringan, baru kita tidak lagi kunut nazilah. Saya kira demikian hal yang berkaitan dengan adab-adab kunut nazilah. Kita langsung saja masuk pada materi kita. Bab yang akan kita uraikan hari ini tentang pasal yang kelima, fi adab hamil Quran. Sebelumnya, karena mungkin ada jamaah yang tidak ikut pada pertemuan pertama dan kedua, kita jelaskan dulu apa itu hamilul Quran. Hamilul Quran maksudnya para penghafal Al-Quran atau ahlul Quran, orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran, tetapi dia berusaha untuk menghafal, membaca artinya, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai ahlullahi wa khassatuh, ahlinya Allah dan orang-orang yang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan di antara adab yang mesti terrealisasi dalam diri seorang penghafal Quran atau siapapun yang ingin membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya dan seterusnya. Yang pertama kata beliau, ayyakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il. Hendaklah seorang ahlul Quran itu ala akmalil ahwal, berada dalam kondisi akhlak yang sempurna, keadaan yang sempurna. Ini paling tidak ya, dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa ayyarfa' nafsahu an kull ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Dan hendaklah seorang yang ingin menghafalkan Quran atau ingin menjadi ahli Al-Quran itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Maksud yang disampaikan oleh penulis ada mafhumnya di sini. Artinya, walaupun buku ini berkaitan dengan para hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran, ini juga bisa dijadikan sebagai bekal bagi orang yang baru akan menghafal Al-Quran. Kalau ingin hafalan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka berjalanlah sesuai dengan aturan hukum-hukum Al-Quran. Dan di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran, baik yang berkaitan dengan perintah untuk kita kerjakan atau yang berkaitan dengan larangan untuk kita tinggalkan. Karena itu apabila seorang hamil Al-Quran, sirahnya, kepribadiannya tidak sesuai dengan Al-Quran, banyak menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Al-Quran, maka sungguh dia telah menghinakan Al-Quran. Ada orang yang tidak hafal Quran, tetapi terlihat dari sikapnya selalu berusaha selaras dengan Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini berarti telah mengagungkan Al-Quran. Tetapi orang yang kehidupannya berbelok dari ma'alim atau rambu-rambu Al-Quran, maka ketahuilah dia telah menghinakan Al-Quran. Yang kedua kata beliau,
wa ayyakuna masunan an dani'il iktisab. Hendaklah dia menjaga dirinya dari mata pencaharian yang rendah. Rendah di sini artinya yang hina. Artinya mencari harta dengan cara yang tidak halal. Seorang ahlul Quran, seorang hamalatul Quran harus memastikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya adalah hal yang baik dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarifan nafs murtafi'an 'ala al-jababira wal jufah. Ya. Kata beliau syarifan nafs. Apa itu? Dia selalu menjaga kehormatan dirinya dan juga tidak menggantungkan dirinya kepada al-jababirah, orang-orang sombong min ahli dunia, dari ahli dunia. Ahlul Quran tidak boleh ta'alluq dengan ahlu ad-dunia, bahkan mereka harus jauh supaya tidak diperalat oleh orang-orang yang tamak terhadap dunia. Kalau Al-Quran, ahli Quran sudah kenal dengan dunia, maka rusaklah makna Al-Quran di dalam dirinya. Tetapi kalau dia berusaha dengan sekuat tenaga menjaga dirinya agar tidak mudah diperbudak oleh ahli dunia, disetir oleh dunia, maka berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahlil khairi wal masakin. Selalu berupaya tawadhu di depan orang-orang yang saleh, terutama orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Kadang-kadang sebagian di antara ahli Al-Quran ada yang menaruh hormat terhadap orang-orang kaya, tetapi tidak menaruh hormat kepada orang-orang miskin. Dengan Al-Quran mereka berupaya dekat dengan orang-orang yang memiliki kedudukan dan menjauh dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya ini sangat tegas. Beliau bahkan mewanti-wanti setiap ahlul Quran untuk tidak berdiri di pintu-pintu orang-orang kaya, menjadikan Al-Quran sebagai wasilah untuk meraih kedudukan di sisi orang kaya ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa ayyakuna mutakhashshian dha sakinatin wa waqar. Ini sifat yang berikutnya. Hendaklah ahlul Quran itu pembawaannya selalu khusyuk dan tenang. Tetapi kekhusyuan di sini pun tidak boleh dibuat-buat. Seorang muslim itu dilarang menampakkan sesuatu lebih dari apa yang ada di dalam hatinya. Seperti kekhusyuan yang dibuat-buat, ketenangan yang dibuat-buat. Hendaklah dia bersikap apa adanya. Waqad jaa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala inna man kana qablakum ra'ul Qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yatafaqadunaha fin-nahar. Kata beliau, kata Imam Nawawi, telah diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud di mana beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian memandang bahwa Al-Quran itu risalah, surat dari Rabbnya, jadi risalah dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya begini, ketika kita membaca firman Allah, kita harus betul-betul merasakan objek yang sedang diajak berbicara oleh Allah dari ayat-ayat tersebut adalah kita, bukan orang lain. Ketika Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, kita adalah bagian dari orang-orang beriman yang diseru oleh Allah itu. Ya ayyuhan nas, kita bagian dari keuniversalan ayat tersebut. Artinya ayat ini turun untuk kita, sedang berbicara kepada kita, bukan kepada orang lain.
Nah, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menganggap Al-Quran itu risalah langit, risalah Allah untuk kita umat manusia yang wajib untuk kita tadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu upaya untuk menyelami makna isi kandungan Al-Quran disertai dengan keinginan atau dorongan untuk mengamalkan pesan-pesan Al-Quran tersebut. Maka tidak dikatakan tadabbur bila hanya berhenti pada menerjemahkan ayat tersebut dari bahasa aslinya atau upaya untuk menafsirkan ayat tersebut. Nah, ini tidak dikatakan tadabbur. Tadabbur itu disertai dengan perenungan yang mendalam dan dorongan untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka mereka orang-orang yang beriman, orang-orang sebelum kita, fakanu yatadabbarunaha bil-lail, di malam hari mereka tadabbur. Artinya mereka baca Al-Quran di dalam qiyam mereka, di dalam salat malam mereka. Dan di siang hari pula demikian. Di siang hari pula demikian mereka amalkan apa yang mereka baca di malam hari. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan pasal faslun wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdhara kullal hadar min ittikhadil Qur'ana ma'ishatan yaktasibu biha. Dan hal yang penting untuk diperhatikan oleh ahlul Quran adalah berhati-hati untuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab ma'isyah, artinya sebagai sumber kehidupan duniawi. Artinya menjadikan Al-Quran itu tujuan mempelajarinya semata-mata untuk mendapatkan ma'isyah, keuntungan ataupun kehidupan dunia. Amma akhdul ujrati ala ta'limil Qur'ani fa fihi khilafun wa qad jaa bil jawazi al ahaditsu as-sahihah. Kata Imam Nawawi, adapun terkait dengan mengambil upah untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan ini masyhur di kalangan salaf. Kata Imam Nawawi, dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama, tetapi pendapat yang paling kuat yang menjadi pegangan mayoritas ulama adalah boleh berdasarkan hadis-hadis yang sahih terkait dengan masalah ini. Ini bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan sebagaimana yang telah kita rinci kemarin. Pasal yang berikutnya, wa yanbaghi ay yuhafidha ala tilawatihi, dan hendaklah ahli Al-Qur'an itu memperbanyak tilawah. Tilawah di sini bisa kapan saja dan di mana saja. Bahkan di antara sunnah yang banyak ditinggalkan orang saat ini adalah membaca Al-Quran ala dabbah, di atas kendaraan, di atas tunggangan. Jadi kalau kita lagi di pesawat sedang safar, atau kita lagi di atas mobil, tidak lagi dalam kondisi nyetir mobil, ya, kita di belakang, dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab khusus tentang al-qiraah ala dabbah, membaca di atas kendaraan. Ini sunnah bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah yang banyak dilalaikan oleh orang. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang menghidupkan sunnah ini. Wa kana as-salaf radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fihi. Adapun salaf, ya, ada macam-macam riwayat terkait dengan berapa kadar yang biasa mereka jadikan sebagai hizib, target untuk dikhatamkan. Jadi salaf itu ada yang khatam semalam, ada yang khatam dalam sholatnya, ada yang khatam per 3 hari, tetapi yang paling banyak adalah yang khatam sepekan sekali. Adapun mengkhatamkan Quran di bawah 3 hari, artinya di bawah dari 3 hari dia sudah khatam, itu sulit untuk tadabbur. Tetapi menjadi kebiasaan mereka di masa itu, khatam Quran sepekan sekali, itu ideal, berarti 5 juz setiap hari. Ya, kalau yang hafal Quran itu dianjurkan 5 juz setiap hari. Ya, jadi 5 juz setiap hari, 5 juz setiap hari. Ada 1 hari di mana dia kosongkan. Ya,
Mungkin pada hari Jumat dia khusus membaca surah Al-Kahfi di dalamnya. Adapun pada 6 hari yang lain dibagi 5 kali 6 sama dengan 30 juz. Ini yang menjadi kebiasaan salaf kita ridwanullahi taala alaihim. Di antara mereka ada yang menghatamkannya dalam sehari semalam. Ada yang bahkan dalam sehari semalam, di antaranya siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini mati sedang membaca Al-Qur'an. Ketika rumahnya dikepung oleh orang-orang Khawarij, beliau tidak henti-hentinya membaca Al-Qur'an. Sebagian sahabat menawarkan diri untuk membela beliau, beliau larang. Enggak boleh, saya tidak ingin ada yang mati bersama saya dalam fitnah ini. Akhirnya beliau dibunuh sedang membaca Al-Qur'an. Radhiyallahu taala anhu wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Nah, Utsman inilah yang kemudian berinisiatif untuk mengkodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf seperti ini yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Beliau sangat rajin untuk membaca Al-Qur'an. Begitu juga dengan Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, Mujahid dan Syafi'i. Bahkan diriwayatkan Syafi'i itu kalau Ramadan 60 kali khatam Quran. Berarti setiap hari ada 2 kali khatam. Khatam di malam hari dan khatam di siang hari. Nah, kalau kita ini berapa kali khatam dalam setahun ini, ya? Atau jangan-jangan puasa kemarin belum pula khatam. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ini kita banyak-banyak introspeksi ya, melihat kehidupan salaf dengan Al-Qur'an. Jauh sekali kita untuk dikatakan sebagai salafi dalam masalah Al-Qur'an itu jauh sekali, ya, dengan salaf kita ridwanullahi taala alaihim. Kita di pagi-pagi kadang semua kita baca koran, SMS, WhatsApp, message lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, semua kita baca. Sebelum mulai aktivitas kita pastikan semua pesan yang masuk kita baca, kecuali Quran. Imam Al-Qahtani mengatakan dahulu para sahabat Nabi itu dan para salaf sebelum ke kantor, ya, kita katakan kantor lah, ke tempat kerja ya secara umum. Sebelum mereka ke tempat kerja, mereka biasa baca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Tujuannya supaya sikap dan pijakan atau pilihan-pilihan hidup mereka sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kita ini semua kita baca sebelum ke kantor, kecuali Quran. Nah, bagaimana kita mau maju? Problem umat hari ini adalah jauh dari kitab Allah Azza wa Jalla. Satu umat bila jauh dari petunjuk wahyu tidak akan maju-maju. Silahkan. Beda dengan Barat. Kalau Barat mereka maju karena meninggalkan kitab mereka. Sebab ajaran agama mereka yang telah dirubah-rubah tidak mampu memberikan solusi pada problematika baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan seterusnya. Adapun kita orang Islam, seluruh problem kita itu jalan keluarnya ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita coba melihat bagaimana Al-Qur'an itu menjadi semacam dustur di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, efeknya begitu luar biasa. Dahulu orang Islam itu hanya punya satu buku. Hanya punya satu buku. Sebelum kitab-kitab hadis ada, hadis-hadis Nabi SAW dibukukan, orang Islam itu Pak hanya punya satu buku, satu mushaf. Itu saja yang mereka punya. Tetapi satu mushaf ini dahsyatnya luar biasa. Satu mushaf ini yang mendorong mereka untuk melakukan berbagai macam penaklukan. Separuh bumi waktu itu tunduk, 2/3.
tunduk kepada Islam. Padahal hanya ada satu mushaf. Hanya dalam kurun 40 tahun setelah Al-Quran diturunkan di Ghar Hira, terjadi perubahan yang besar dalam tatanan masyarakat Arab dan orang-orang yang di sekitar Jazirah Arab. 40 tahun saja, tidak lebih dari 40 tahun. Sekarang hampir 100 tahun sejak keruntuhan khilafah, kita tidak bisa bangkit-bangkit. Tidak bisa mengembalikan izzah, kemuliaan kita sebagai ummah, sebagai khair al-ummah. Padahal tidak bisa dihitung jumlah buku yang ada di dalam khazanah keilmuan kita. Jutaan buku-buku yang ada di dalam khazanah keilmuan kita orang Islam. Tapi kenapa buku-buku itu tidak melahirkan generasi yang memang benar-benar siap untuk mengawal kebangkitan Islam? Problem kita satu, kita punya banyak buku dalam berbagai macam disiplin ilmu. Tetapi ketika berbicara soal pengamalan, implementasi daripada nilai-nilai Al-Quran atau nilai-nilai dari ilmu yang kita pelajari, itu kita jauh. Sahabat Nabi dahulu punya satu Quran, tetapi Quran hidup dalam keseharian mereka. Al-Quran terbumikan dengan akhlak mereka, dengan ibadah mereka, sehingga satu kitab tersebut mampu melahirkan generasi yang siap mengawal peradaban, bangkitnya peradaban. Kita hari ini Al-Quran diperlombakan saja tentang keindahan suaranya, tentang kekuatan hafalannya, sampai di situ. Pada tataran teori kita Masya Allah, tapi dalam tataran praktek masih terlalu jauh hidup kita dengan Al-Quran. Makanya hampir 100 tahun setelah khilafah runtuh, kita tidak bangkit-bangkit. Kita jadi umat yang kedua. Padahal kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, kita bisa mengembalikan izzah kaum muslimin. Jadi problem kita bukan pada banyak atau tidaknya buku, tetapi problem kita pada pengamalan. Ini yang kurang. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan adalah al-qira'atu al-muhafadzatu 'ala al-qira'ah bil-lail. Berupaya untuk menjaga bacaan Quran kita terutama di malam hari. Di malam hari itu Bapak-bapak, ibadah yang paling baik adalah membaca Al-Quran di dalam salat. Tapi saya tidak hafal banyak Al-Quran, Ustaz. Tidak apa-apa, sambil memegang mushaf. Bapak-bapak ingin sholat tahajud yang panjang di malam hari, bacaannya, hafalannya kurang. Ya, dari Qisar Al-Mufassal, dari Ad-Duha sampai An-Nas saja. Padahal ingin panjang-panjang bacaannya, boleh sambil memegang mushaf, sebagaimana yang dilakukan oleh budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memimpin beliau salat tarawih. Kemudian bagi hamalatul Quran dianjurkan untuk memperbanyak murajaah, kalau tidak bisa hilang. Bagi yang ingin menghafalkan Al-Quran, usahakan porsi mengulang hafalan lebih banyak daripada porsi untuk menghafal. Dan bila seandainya kita tertidur di malam hari, tidak sempat membaca hizib kita atau kebiasaan kita di malam hari membaca sekian juz umpamanya. Umpamanya ada orang yang setiap malam sebelum tidur dia harus baca 5 juz baru dia mau tidur. Al-Quran itu betul-betul obat tidur, Pak. Ada orang insomnia, ya. Orang yang susah tidur, coba baca Quran, pasti tertidur. Ya, kadang baru baca 1 lembar langsung ngantuk dia, tidur dia.
Coba, silakan coba. Kenapa? Syaitan itu ya. Kalau kita cepat tidur baru 2 halaman sudah ngantuk, itu syaitan. Segera baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita tertidur tidak sempat membaca hizib kita di malam hari, maka dianjurkan untuk membacanya di siang hari. Kemudian mengenai tempat, sebelum membahas tempat, dianjurkan bagi seorang yang akan membaca Al-Quran, hendaklah dia dalam kondisi suci, apalagi bila dia hendak memegang mushaf. Kemudian yang kedua, tempatnya pun hendaknya dalam kondisi bersih dan tempat yang terpilih. Walaupun dibolehkan untuk membaca Al-Quran sambil berbaring, atau sambil berjalan, atau sambil rebahan, atau sambil duduk, semuanya ini bebas. Sebagaimana firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Semua ini dibolehkan, entah dia dalam kondisi berdiri, berjalan, ataupun dia dalam kondisi berbaring, boleh bagi dia untuk zikir. Termasuk di dalam zikir yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Kemudian dianjurkan baginya untuk menghadap ke arah kiblat ketika membaca Al-Quran dan menghadirkan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran. Saya kira ini dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bertemu di waktu yang lain insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan Pak? Ini belum selesai Pak dulu. Ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kemudian cuaca ini cuaca ngopi ya, Masya Allah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam golongan Ahlul Quran, insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.